Sementara itu, pariwisata sungai yang ditonjolkan di Kota Palembang, Sumatera Selatan yang dibangun dengan bekerja sama dengan pihak ketiga atau forum CSR, ini memiliki berbagai kemiripan dengan Kota Banjarmasin. Adanya wisata sungai ini pun tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kota untuk menata tepian sungai agar terlihat bersih dan menarik. Pariwisata di Kota Palembang, Sumatera Selatan dibangun dengan bekerja sama dengan pihak ketiga atau forum CSR. Sedangkan sungai adalah menjadi andalan wisata yang ditonjolkan karena wisata sungai kada dimiliki oleh kota lain. Sedangkan yang mirip menjual wisata sungai adalah Banjarmasin. Bahkan turis yang datang kebanyakan ingin melihat budaya tepian sungai karena dianggap unik. Sehingga menjadi pekerja rumah bagi Pemko Palembang untuk menata tepian sungai agar terlihat bersih dan menarik. Banjarmasin yang mirip wisata sungainya dengan Kota Palembang pun bisa melakukan hal yang sama. Demikian dipadahkan Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang Isnaini Madani, Waitakoni Prima TV di sela-sela kegiatan kunjungan Humas Wan Protokol Sekretariat Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Insan Media di Pemko Palembang, Sumatera Selatan Baisukan Jumat 13 Juli 2018. Menurut Isnaini Madani, pihaknya akan terus membenahi wisata Sungai Musi ini dengan menambah destinasi wisatanya, yaitu membangun cotek terapung yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti kolam dan aneka rekreasi banyu lainnya. Dengan program gotong royong pembersihan anak-anak sungai oleh Bapak Wali Kota, kita disambut baik oleh pihak ketiga. Kemarin, beberapa waktu yang lalu, dari komunitas dan industri pariwisata, salah satu industri pariwisata di Kota Palembang, mereka ingin membuat floating cottage, cottage terapung di pinggir Sungai Musi. Dan ini disambut baik juga oleh masyarakat yang akan dibangun cottage terapung itu di kawasan Kelurahan Tujuh Ulu. Kemudian dari floating cottage itu nanti ada dilengkapi dengan arena rekreasi air, kemudian juga ada kolam renang sungai. Jadi sungainya itu kita jadikan kolam renang, tapi ada screening tentu saja kotoran tidak masuk ke situ, sehingga nanti orang kolam renang tapi dia di sungai, jadi kita buat jaring, kita jadikan kolam renang. Kemudian ada wahana permainan air, kemudian juga di daratnya itu nanti kita buat homestay seperti itu. Nah, ini berawal sebenarnya dari tatanan sungai yang khas dari kita, yang kita tata, kita bersihkan sehingga menarik investor untuk mengembangkan lebih lanjut seperti itu. Sementara itu, pimpinan rombongan asisten 3 bidang pemerintahan Kota Banjarmasin, Rusmin Adaliwa, mengakui bila wisata sungai yang dimiliki Kota Palembang hampir mirip dengan Banjarmasin. Kedepan di bantaran Sungai Martapura akan dibangun kuliner terapung. Untuk menambah minat orang berwisata sungai di Banjarmasin, ujar Rusmin Adaliwa, maka perlu ada beberapa tempat yang harus wisatawan kunjungi, sehingga akan menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk melakukan susur sungai. Kemudian kita itu di sana itu perlu memang destinasi wisata itu di sungai itu ada beberapa tempat yang harus dikunjungi. Kalau seperti di sini kan Pulau Kemarau ada pagoda mereka buat, mungkin sesuai dengan agamanya dulu kerajaan Sriwijaya itu Buddha gitu. Nah, jadi Budanya itu ditonjolkan untuk kebersamaan juga agar jangan hanya Islam yang ada di sini. Kemudian kita juga tidak kalahnya di sana, nanti orang wisatanya itu pergi harus mencari tempat-tempat yang memungkinkan. Kalau kayak kita ada Bekantan orang turun di Bekantan sana itu sudah salah satu juga. Mungkin nanti di tempat lain apalagi gitu kayak di Soto Bang Ahmad termasuk, tapi di seberang Soto Bang Ahmad itu ada kemungkinan di situ bisa dibuat tempat taman apa di sana kemudian taman kita juga harusnya seperti di sini, taman yang luas itu hanya kita memang mencari tempatnya agak kesulitan, tapi kita tidak boleh menyerah, kan harus mencari yang tepat dengan kondisi kota seperti itu harus kita pikirkan. Wahyu disinggung keberhasilan Kota Palembang yang sudah 11 kali mendapatkan Piala Adipura. Menurut Rusmin Adaliwa kembali pada komitmen bersama baik kepala daerah maupun seluruh SKPD di lingkup Balai Kota Banjarmasin, termasuk komunitas lingkungan dan warga yang dengan gigih menjaga kebersihan di Kota Seribu Sungai.